Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yukhliful mi'ad. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam-macam kenikmatan dan limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah berkat kasih sayang-Nya kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara segar darinya, untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima seluruh amalan kita, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kita coba limpahkan kepada junjungan alam, yang mana jika disebut namanya akan timbul rasa cinta yang menggema, jika ingat dirinya akan timbul rasa rindu yang menggebu-gebu. Ialah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha ayashfa'ana bi'idnih fi yaumil ladzi la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman dan seakidah yang dirahmati Allah, dalam muqaddimah saya membacakan satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyalahi janji, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Dia tidak akan pernah mengkhianati janji-janjinya. Jika Allah mengatakan ini, maka akan terjadi seperti ini. Jika Allah mengatakan itu, maka akan terjadi seperti itu. Maka dari itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan arba'atu wu'ud rabbaniyah. Ada 4 janji Allah dalam Al-Quran. Ada 4 janji Allah yang langsung cash dalam Al-Quran. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik kepada hamba-hambanya, tak pernah berhenti memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, kita sebagai manusia jangan pernah berhenti bersyukur, sebagaimana Allah tak pernah berhenti memberikan nikmat yang untuk kita semua. Dan ini sudah menjadi janji Allah, bahwasanya di saat kita diberi nikmat oleh Allah lalu kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Sebaliknya, jikalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kita kufur terhadap nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Dalam sebuah kisah diceritakan, pada zaman Nabi Musa ada 2 orang yang datang kepada beliau, yaitu orang kaya dan orang yang miskin. Lalu orang kaya ini berkata kepada Nabi Musa, ya Nabi, saya bosan hidup kaya, saya ingin miskin ya Nabi, bagaimana caranya agar saya miskin? Lalu kata Nabi Musa menjawab, jikalau kamu ingin miskin, maka kamu jangan pernah bersyukur atas segala nikmat Allah. Lalu orang kaya itu berkata, bagaimana saya tidak bersyukur, sedangkan nikmat Allah begitu besar datang kepada saya, maka saya tidak mungkin mengufurinya. Lalu si miskin berkata kepada Nabi Musa, ya Nabi, saya bosan hidup miskin ya Nabi, saya ingin menjadi orang kaya, saya tidak ingin melarat ya Nabi. Maka kata Nabi Musa menjawab, jikalau kamu ingin kaya, syukuri setiap nikmat Allah yang datang kepadamu. Lalu orang miskin berkata, bagaimana saya mensyukuri nikmat Allah, sedangkan saya tidak berkecukupan, sedangkan hidup saya seperti ini saja, saya miskin ya Nabi, saya rasa tidak ada nikmat Allah yang datang kepada saya. Lalu setelah kejadian itu, akhirnya karena orang kaya ini bersyukur terus, akhirnya si kaya menjadi makin kaya, dan sebaliknya si miskin karena tidak pernah bersyukur, maka hidupnya makin miskin. Itulah sepenggal cerita bahwasanya jikalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya untuk kita semua. Itu janji Allah yang pertama. Lalu janji Allah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Jikalau kita merasa hidup kita sempit, hidup kita sulit, hidup kita susah, mungkin karena kita tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun tidak ingat kepada kita. Namun jika mulut kita digunakan untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, badan kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah pun akan ingat kepada kita sehingga hidup kita akan terjamin. Makanya ada sebuah ungkapan dari orang bijak, beliau mengatakan, tidak semua orang yang kau cintai akan mencintaimu, tidak semua orang yang kau rindui akan merinduimu, dan tidak semua orang yang kau berbuat baik kepadanya akan berbuat baik kepadamu. Tapi ingatlah janji Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Itulah janji Allah yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Lalu janji Allah yang ketiga adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad, maka katakanlah, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Itulah janji Allah. Jikalau kita merasa sulit, hidup kita sempit, susah saja yang kita rasa, di hati ini hanya ada gelisah saja, itu mungkin karena doa kita kurang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tabiat manusia adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, maka kita butuh kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, kalau kita berdoa, maka akan dikabulkan. Lalu janji Allah yang keempat adalah wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum jikalau di dalamnya masih ada orang-orang yang beristighfar. Sebagai manusia pasti tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Maka jikalau kita merasa banyak dosa, banyak kekhilafan, banyak kesalahan, ada penawarnya, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab suatu kaum jikalau dalam kaum itu masih ada orang-orang yang beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala hambanya banyak yang bermaksiat, tapi sebagian masih banyak yang bertaubat, maka Allah akan menahan azabnya, Allah akan menahan bencana-bencananya. Harusnya kita introspeksi diri. Jikalau kita sekarang merasa banyak musibah yang kita alami, banyak bencana alam yang kita alami, mungkin masih banyak orang-orang yang berdosa di antara kita, masih banyak orang-orang yang bermaksiat di antara kita. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas dosa-dosa kita sebelum Allah menurunkan murkanya untuk kita. Itulah 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka marilah kita introspeksi diri, memperbanyak bersyukur kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah selalu zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada yang benar datang dari Allah, jikalau ada salah murni dari kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.